Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini aku mau membahas topik yang seringkali menjadi permasalahan bagi banyak orang, yaitu hutang. Mungkin kita semua sudah menyadari salah satu keputusan finansial yang dapat menjadi masalah adalah berhutang. Tanpa kita sadari dampak dari hutang tersebut. Untuk pembahasan kali ini kita akan menjelajahi 3 pola pikir yang dapat membuat kita terjebak dalam jeratan hutang. Pola pikir pertama yang sering membuat orang sulit lepas dari hutang adalah kalau nggak hutang nggak bakalan punya. Ini adalah keyakinan bahwa tanpa berhutang kita tidak akan mampu membeli sesuatu yang diinginkan. Kita pengen ganti motor, pengen punya mobil, pengen punya rumah harus hutang atau KPR, dan mungkin pengen HP pun harus hutang biar punya. Mungkin ada di antara kita yang memilih untuk mengambil hutang sebagai pola pikir seperti ini karena percaya bahwa kalau tidak ngutang tidak akan punya. Selama pola pikir yang seperti ini masih nempel di pikiran kita, selama itu juga kita pasti dalam jeratan hutang. Jadi kalau nggak ngutang kita nggak mampu beli. Pikiran seperti inilah yang membuat kita tak berdaya, membuat kita tak yakin buat menabung. Padahal sebenarnya kita mampu loh membeli secara tunai. Cuma kadang kitanya aja yang nggak sabaran untuk ngumpulin uangnya sedikit demi sedikit. Pasti tahu kan kredit lebih mahal dari harga aslinya. Jika ini adalah inti masalahnya, segeralah untuk mengubahnya agar kita bisa lepas dari jeratan hutang. Pola pikir yang kedua, mungkin sebagian dari kita dengan hutang adalah solusi untuk mengatasi masalah keuangan. Banyak orang menganggap hutang sebagai jalan terbaik untuk memenuhi keinginan dan memecahkan masalah finansial. Contoh nih, kita pengen sesuatu, tapi kita gak punya tabungan. Ketemulah solusinya dengan membayar kredit. Kenapa kita pilih solusi yang kredit? Karena kita berpikir mampu memilikinya, mampu membeli apa yang kita ingin dengan mendapatkan barang tersebut secara kredit. Cuman hanya sekedar ingin memiliki, atau kita sebenarnya terdesak untuk memilikinya, atau hanya karena hal lain yang sebenarnya nggak terlalu penting. Jadi kita mikirnya udahlah ngutang aja, kita mampu kok bayar cicilannya. Pada saat itulah otak kita tercuci bahwa hutang adalah solusi masalah kita. Selama kita semua yakin hutang adalah solusi, selama itu juga hidup kita akan terus berurusan dengan hutang. Pola pikir yang ketiga, keyakinan bahwa kita mampu membayar hutang terlepas dari kondisi finansial kita. Pernah tidak kalian membeli barang secara kredit atau secara hutang karena yakin beberapa bulan akan dapat uangnya? Maksudnya gini, kita yakini beberapa minggu atau bulan depan atau apalah yang intinya di kemudian hari pasti akan ada uangnya. Dengan adanya uang itu di kemudian hari, kita tidak akan ragu untuk mengambil hutang. Uang yang pasti ada itu contohnya ya anggap ajalah uang THR. Orang-orang yang bekerja pasti akan mendapatkan THR. THR pasti dong akan cair sebelum hari raya. Kadang kita belanja 1 atau 2 bulan sebelumnya, tapi belum ada uangnya. Karena berpikir nanti pasti ada uangnya, kita memilih hutang sebagai jalannya. Karena sudah pasti ada uang THR untuk membayarnya, yang terjadi adalah ketika THR-nya cair, THR-nya berkata, "Permisi, mau lewat." Saat THR cair habis sudah untuk membayar hutang ke teman, paylater, atau hutang lainnya. Karena kita yakin punya pekerjaan, punya penghasilan, dan penghasilan kita cukup untuk membayarnya, hutanglah yang kita pilih sebagai solusi masalah kita. Seperti pada pola pikir yang pertama, kita pengen HP, motor, atau bahkan mobil. Belilah kita dengan cara kredit atau hutang. Dan kita pun belum sadar masalah yang sebenarnya akan muncul saat finansial kita terganggu.
Misalnya entah suatu hal apa tempat kalian kerja ada masalah dan penghasilan kita turun atau tidak tetap dari awal kita mengajukan hutang. Misalnya pendapatan awal 6 juta, terus kita kredit motor angsuran 2 juta, sisa 4 juta, masih cukup buat hidup sebulan. Merasa masih cukup, pengen HP baru, kreditlah HP cicilan 1 juta, sisa 3 juta, masih aman untuk hidup sebulan. Apa yang bakalan terjadi beberapa bulan ke depan ketika penghasilan kita turun, tinggal 5 juta, dan kita sudah terlanjur punya hutang setiap bulan 3 juta untuk bayar cicilan HP dan motor. Dan saat itu terjadi, apa yang terjadi pada kita? Cicilan tidak terbayar karena sisa penghasilan nggak cukup buat kebutuhan hidup. Dan kita tidak dapat apa-apa, barang disita, uangnya sudah masuk tidak kembali. Jika memang harus memilih untuk hutang, karena kebutuhan mendesak, usahakan jangan lebih dari 20% dari total pendapatan. Karena pada dasarnya akan lebih baik hidup kita tanpa hutang. Kita lebih bisa menikmati hidup tanpa mikirin cicilan. Dan untuk teman-teman yang sedang berjuang melunasi hutang-hutangnya, semoga cepat selesai masalahnya dengan hutang-hutangnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua hidup tanpa adanya hutang dalam kehidupan kita. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.